Ya, gue jawab gue sekarang punya farm. Gue breed reptiles. Gue breeding di reptiles. Gue breeder lah dulu gitu, dia bilangnya. Terus, oh, lu bisa itu reptil lucu juga ya begini-gini ya. Memang nggak bosenin buat gue. Howdy folks, I'm Vincent from Genco and I'm welcome you to our channel. So, kan nggak ada si Alif ya, tapi gua ada asisten ya, nggak masuk di frame, nggak ngaduk barang gua, nggak mau sih katanya, gitu. Dan ada asisten gua udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari grup lah, kita grup BD ya Pit ya. Iya. Grup BD. Dari grup BD udah ngumpulin beberapa pertanyaan. Nanti asisten gua yang bacain, nah gue yang jawab. Nah, lu mau nanya apa aja, Pit? Lu pakai mikrofonnya dulu udah belum? Udah. Kalau BD kukunya copot bisa tumbuh lagi nggak? Kalau bisa dikasih apa biar cepat tumbuhnya? Nah, soal kuku BD. Sebenarnya kuku BD copotnya itu copot patah atau copot. Kalau misalnya masih patah, kemungkinan bisa, kalau masih patah, biasanya sih bisa recovery lagi. Tapi kalau misalnya copot sampai ke akar-akarnya, ya gambling sih. Waktu itu gue pernah ada yang copot begitu, dia tumbuhnya lagi itu juga nggak terlalu seperti semula ya kalau gue bilang ya. Terus kalau misal tadi kalau misal bisa solusinya apa? Gimana? Kalau bisa dikasih apa biar cepat tumbuhnya? Itu alami itu alami, dia numbuh sendiri ya, dari nutrisinya, terus dari makannya, dari vitamin yang dia dapat, itu alami kok. Ya itu jawabannya kalau menurut kita seperti itu. Lampu UVA dan UVB. Kalau setiap hari jemur, apa masih perlu pakai lampu UVA dan UVB? Atau salah satunya? Lampu UVA, UVB. Kalau setiap hari jemur. Kalau setiap hari jemur sih kalau gue bilang ya tetap pakai ya. Tetap pakai. Cuman mungkin kan jemur itu kan ada waktu-waktunya, kita nggak mungkin jemur bearded dragon itu sampai overheating, sampai mangap mulutnya, nggak mungkin. Jangan sampai lah. Pakai iya masih pakai, cuman mungkin UVA-nya sudah nggak terlalu diperlukan untuk lampu UVA-nya. Sebenarnya bukan lampu UVA ya, lampu basking ya, kalau kita bilang lampu basking ya. Lampu baskingnya nggak perlu diperlukan lagi, cukup UVB-nya. Tapi kalau tiba-tiba suhu drop, nah makanya gue suka bilang, sebelumnya pernah gue bilang pakai termostat atau enggak suka cek suhu di kandang. Kalau misalnya di kandang tiba-tiba suhunya drop, ya basking light-nya bisa dinyalahin lagi, yang orang bilang UVA, cuman kalau gue bilang itu basking ya, basking light ya. Itu aja sih, itu jawabannya dari gua. Apalagi kalau emang ada berapa pertanyaan sih ini? Ada banyak. Oh, banyak. Ya udah bacain aja. Siapa tau ngebantu. Gua minum dulu, tapi ini aus nih. Nih biasa gua gelas yang tinggi kemana sih? Heran. Kalau pemberian kalsium D3 baiknya seperti apa? Memang kalau kelebihan D3 itu berbahaya tidak? Kalsium D3 ini sering banget orang tuh salah kaprah ya, maksudnya gua kasih kalsium plus D3, bagus berarti. Ya bagus, memang nggak menurut kemungkinan bearded dragon itu butuh asupan D3 juga selain kalsium ya.
Tapi mesti diingat, Bear Dragon itu kan hewan yang hobinya berjemur. By the way, ini suasana lagi hujan di sini, jadi kalau misalnya ngedenger suara geledek, petir atau suara hujan, ya tolong dimaklum aja lagi hujan. Oke, baik lagi pemberian D3. Kalsium penting, D3 kalau untuk asupan ya bagaimana ya? Dibilang bisa, tapi mesti lihat situasi. D3 itu didapetin dari UVB. Dapat D3-nya itu pas lagi dia berjemur, atau kalau misalnya nggak ada matahari, nggak ada lagi cuaca lagi seperti ini, lagi hujan begitu, kan pakai lampu UVB kan di kandang. Kalau asupan D3 perlu apa enggak? Bisa perlu, bisa enggak. Kalau misalnya cuacanya lagi nggak terlalu bersahabat, lagi sering hujan atau jarang kena jemur BD-nya, oke, boleh, cuman bukan setiap hari, harus ada jedanya. Kalau gue pribadi sih pas lagi cuaca lagi nggak bagus, memang gue kasih asupan D3, tapi ya seminggu sekali untuk kalau misalnya untuk yang masih kecil-kecil dari baby sampai juve, baru mau sampai juve, oke, pakai kalsium D3. Tapi kalau misalnya kebanyakan D3 juga nggak terlalu bagus. Tadi yang itu bahayanya apa kalau itu D3 ya? Apa? Ada efeknya atau gimana? Bahaya tidak? Oh, bahaya atau enggak? Bisa keracunan D3? Bisa. Keracunan D3 bisa banget keracunan D3. Itu seperti gejalanya kayak MBD, cuman kalau keracunan D3 itu kukunya pada kayak keriting. Ada keriting itu bawaan lahir, ada keriting bis gitu gejala MBD, seperti gejala MBD cuman karena kelebihan D3. Kadang orang suka aneh kan, gue kasih kalsium kok plus D3 kok kadal gue kejang ya, BD gue kejang ya, itu namanya keracunan D3. Makanya kalau asupan D3, asupan makan D3 kebanyakan itu berbahaya. Itu jawabannya. Pup BD baiknya seperti apa? Keras atau lembek? Pup BD seperti apa? Keras apa lembek? Ya, maaf. Pup BD seperti apa ya? Seperti yang normalnya kalau kalian lihat di internet seperti apa? Seperti itu. Oke, gua jelasin. Sebenarnya kalau dibilang keras apa lembek itu relatif ya. Tergantung lu kasih makannya, kalian kasih makannya apa. Kalau teman-teman kasih makannya itu banyak seperti seratnya, kandungan airnya banyak, ya pasti dia lebih lembek. Kalau misalnya keras berarti mungkin kasih asupan daging, misalkan inseknya atau gut load-nya ya, dari gut load insek itu tuh banyaknya itu tuh serat apa protein. Kan ada asupan geledek itu barusan tuh. Kan ada asupan gut load yang lebih banyak di protein. Ada asupan gut load yang lebih banyak di serat. Tergantung pakan BD. Tapi kalau feses atau pup ya, dia itu bentuknya mencret. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Itu berarti bisa dia kena pencernaan atau dia bisa keracunan makanan. Kan makanya waktu itu gue pernah bilang jangan kasih makan BD kalian itu dari insek yang ambil dari alam, karena kan kita maksudnya insek dari luar lah gitu, karena nggak tahu bawaan insek itu dalamnya tuh ada apa, entah ada parasit apa yang bisa bikin BD kita sakit atau kena pencernaan atau bisa kena yang lain-lain juga bisa banyak seperti itu. Jadi kalau soal feses keras atau lembek, kalau dilihatnya masih normal dan nggak ada gejala dia lemas atau dia ganjil lah itu perilakunya, itu masih fine aja. Balik lagi tergantung dari asupan pakan yang kalian kasih, bisa banyak kandungan airnya atau kandungan proteinnya, tergantung kalau untuk feses. Tuh jawaban.
Kalau BD susah makan sayur, lebih suka jangkrik sama ulet, apakah aman untuk BD?